Welcome to my channel. Halo, salam sehat teman-teman semua di seluruh Indonesia maupun juga yang ada di luar negeri. Kembali kita akan bahas sepak bola. Ya, tapi kali ini bukan timnas, ada hubungan dengan timnas tapi bukan timnas langsung, yaitu Piala Presiden yang baru saja melahirkan juara baru. Sebenarnya bukan juara baru sih ya, tapi justru yang paling banyak mendapatkan gelar yaitu Arema FC. Ini adalah gelar keempat Arema sepanjang pagelaran Piala Presiden sejak digulirkan tahun 2015. Ya, sempat vakum memang satu edisi yaitu 2020-21 saat Covid, tapi kemudian dilanjutkan kembali dan ya Arema berhasil menggondol gelar tersebut di partai puncak setelah mengalahkan juara musim reguler musim lalu ya. Oke, jadi Borneo FC itu juara reguler, walaupun juara liganya itu yang diakui adalah Persib Bandung. Tapi kita bukan mau bahas itu. Apa yang menarik dari hasil pagelaran kali ini dan melahirkan juga beberapa penghargaan buat pemain yang menghuni tim nasional Indonesia. Jadi di luar gelar yang direbut oleh Arema, ya ada juga Ramadhan Sananta yang seperti memberikan pesan kepada Sintayong untuk kembali memasukkan namanya sebagai juru gedor di kualifikasi Piala Dunia round ketiga nanti yang akan berlangsung September 5 dan juga 10. Ya, Ramadhan Sananta mencatatkan 3 gol dan semuanya itu dilakukan di babak grup. Ya, walaupun timnya tidak bisa menjadi yang terbaik, tapi yang bersangkutan berhasil mencatatkan perolehan 3 gol atau yang terbanyak. Ya, sebenarnya ada beberapa nama yang juga sama-sama mencatatkan 3 gol, tapi dilihat juga dari koefisien minute play-nya. Ya, semakin sedikit mainnya, maka itu semakin besar probability Ramadhan Sananta untuk menjadi yang terbaik. Jadi seperti yang gue bilang kemarin, memang Sintayong sudah mencoba yang bersangkutan itu di Piala Asia Senior awal tahun, kemudian juga di Piala Asia U23, bahkan juga di kualifikasi Piala Dunia kemarin ya, tapi kurang perform. Cuman ya kita nggak tahu. Waktu itu gue bilang kalau memang dia di level klub di Persis Solo bisa perform, bukan tidak mungkin Sintayong akan timnas kembali memanggil dia. Jadi selamat buat Ramadhan Sananta yang dapat tambahan uang jajan 150 juta. Demikian juga dari Arema FC yang mengirimkan wakilnya yaitu Arkan Fikri. Ini anak Medan yang juga kemarin di U23 dipanggil oleh Sintayong, mendapat penghargaan sebagai pemain muda terbaik di turnamen Piala Presiden kali ini, juga sama mengantongi uang jajan 150 juta, lumayan banyak ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga terkait dengan pertandingan di partai puncak. Ya, menurut gue ini lumayan seru dan juga menjurus agak panas ya. Tapi sedikit mungkin gue di sini ingin memberikan catatan terkait dengan kartu merah yang dikantongi oleh Stefano Lillipali. Ya, ini menurut pendapat gue, menurut opini gue rasa ini yang semakin mengafirmasi ya kenapa Sintayong itu ingin potong generasi. Ya, walaupun tahun lalu misalnya dia top skor klub, kemudian banyak yang iritasi gitu ya karena dia tidak dipanggil oleh Sintayong ke tim nasional Indonesia. Dan bahkan juga bos Nabil Hussein, ini adalah CEO dari Borneo FC, sempat mencak-mencak ya kenapa nih pemain saya bagus kok nggak dipanggil timnas. Tapi memang ya itu tadi, Sintayong punya pertimbangan tertentu. Dan kalau kita lihat ya, sorry to say, kemarin ya dia begitu sebagai kapten tim, tapi dia justru tidak memberikan contoh yang baik ya setelah kartu kuning yang pertama. Karena memang sebelum kartu kuning yang pertama pun dia banyak melancarkan protes ya, tapi tampaknya wasit agak tidak terlalu mudah untuk mengeluarkan kartu kuning. Tapi ada sebuah insiden yang akhirnya dia mendapatkan kartu kuning. Nah, puncaknya ketika dia melakukan stamping ke salah seorang pemain Arema, dan itu jelas banget itu stamping ke arah paha, kakinya naik, stamping pula dan ke arah yang tidak ada covernya atau deker. Ini berbahaya teman-teman. Dan satu lagi, ada VAR ya. Tanpa VAR aja kita waktu itu gue nonton sama teman-teman, itu dilihat wah itu pelanggaran jelas ya, bahkan bisa straight red card ya. Kemudian di review, which is ini bagus banget ya. Kita harus memberikan apresiasi juga buat federasi, buat operator juga yang semakin serius ya dalam mengimplementasikan VAR. Kemudian gue lupa nama wasitnya, di review karena ada 4 kategori ya untuk melihat VAR itu.
ada gol atau nggak gol, pelanggaran yang berujung pada kartu merah, kemudian mistakenly identity pemain, dan ada satu lagi gue lupa. Nah, karena ini bisa mengarah ke kartu merah, kemudian wasit melihat ke VAR, dan itu jelas kok ditayangkan, bahkan diumumkan seperti di Copa America ya, sudah ada kayak gini nih, kayak yang gue pakai headset, dan itu bisa kedengeran di stadion yang juga di TV. Jadi ini clear semua gitu loh. Tapi masih juga dia ngeles, masih juga mencak-mencak, marah-marah. Padahal udah bagus dia nggak kena straight red card ya. Kalau kita lihat wasit itu masih mengeluarkan, masih baik lah dalam tanda kutip, mengeluarkan kartu kuning dulu, baru kemudian mengeluarkan ya kartu merah kedua karena dia sudah mendapatkan kartu kuning. Tapi dia masih marah-marah sampai akhirnya ditarik oleh temannya untuk ya supaya mungkin tidak lebih meledak lagi. Jadi ya sorry to say, ya akhirnya terbenarkan lah ya kenapa Sintayong itu ingin memutus generasi ya pemain yang sudah tua, yang dianggap tidak bisa memberikan, bukan hanya soal skill ya, tapi mungkin manner, itu akhirnya tidak dipanggil. Karena jujur gue pernah waktu itu ketemu dengan Hernando Ari ya, waktu pulang dari Piala Asia di bandara ketemu, dia mengatakan Sintayong itu bukan hanya mengajarkan bagaimana lu bermain bola, tapi juga manner. Makanya kalau kita lihat di tim nasional sekarang teman-teman ya, itu hampir tidak pernah kita lihat pemain itu kalau lagi unggul misalnya ya, sekalipun ya nangkep bola itu tiduran, itu nggak ada. Sementara sorry kalau kita lihat di Liga 1 itu masih banyak terjadi. Unggul 1-0 menit 70 udah tiduran. Ya dikit-dikit sakit. Ya, bahkan kalau dulu gua waktu play by play sampai gue bilang hanya dia dan Tuhan yang tahu apakah dia benar-benar cedera atau enggak. Karena habitnya itu, manner itu susah dirubah. Dan di tim nasional itu tidak boleh hal seperti itu. Ya, apalagi harus respect ke lawan. Maka kita lihat ya dalam era, katakanlah era tahun 2024 ini ya, itu mulai terbentuk tuh disiplin, manner yang memang menghargai lawan, tapi di sisi lain juga secara game plan mereka tetap ada. Nah ini yang menurut gua jadi alasan ya, gue lihat oh ya ini kenapa nih Lili paling nggak dipanggil ya, karena itu ya, untuk menghindari menularnya katakanlah sikap-sikap indisipliner dan emosional yang bisa merusak tim seperti yang ditunjukkan Lili Pali ya. Walaupun gue tentu berharap yang bersangkutan juga bisa memberikan, karena di situ juga ada Fajar Fatur Rahman kan ya, ini pemain andalan juga tim nasional Indonesia di sisi kanan ya. Kalau sampai dia melihat seperti itu kan ini bisa merusak juga ya manner dari seorang pemain. Nah itu untuk Piala Presiden. Dan yang ketiga adalah soal hadiah yang diterima oleh sang pemenang Arema FC. Sekali lagi selamat, ini tim yang sudah juara 4 kali seperti yang gue sebutkan tadi di edisi kedua, kemudian edisi kelima, keenam, dan yang ke-8 terakhir. Jadi ada 8 edisi selama Piala Presiden digulirkan. Mereka dapat hadiah 5 miliar lebih sedikit ya, tapi gue anggap 5 miliar aja kalau gue hitung-hitung. Kemudian tim manajemen itu berencana untuk menyumbangkan 13,5% dari hadiah tersebut kepada korban tragedi Kanjuruhan. Sekali lagi gue tidak mau beropini apa-apa, ini hanya menyampaikan fakta. Jadi gue ambil kalkulator, gue hitung-hitung, itu berarti per keluarga atau per korban lah ya, itu mendapatkan 5 juta. Kalian ambil kalkulator aja, 5 miliar kali 13,5%, lalu bagi 135. Jadi ini simbolis ya. Kalau gue sih pribadi tetap gue akan mengatakan ya appreciate, terima kasih ya. Gue nggak mau negative thinking, bagaimanapun juga they do something ya, daripada kita hanya mencak-mencak, kritik sana kritik sini tapi nggak berbuat sesuatu. Menurut gue lebih senang untuk mengapresiasi mereka ya. Perkara soal motivasinya apa itu urusan mereka, tapi ya mereka tetap melakukan itu, memberikan memberikan tindakan yang nyata ya. Gue appreciate aja. Terlepas dari kalian mau beropini atau berasumsi lain, itu terserah kalian gitu. Yang pasti mudah-mudahan pramusim ini juga bisa menjadi awal bagi dibenahinya liga kita, karena selama ini kan selalu kita berkeluh kesah. Oke, timnas sudah mulai dibenahi nih, udah mulai bagus, pemain naturalisasi udah mulai masuk yang berkualitas, gaya mainnya juga sudah lebih percaya diri dan sebagainya. Tapi liganya gimana nih ya? Satu-satu, Pak Erick Thohir kan bukan malaikat juga ya. Jadi kalau dia dikatakan nilainya sekarang 7 untuk membenahi sepak bola kita, sebenarnya 7 bukan dari 0, 7 itu dari -5 mungkin. Jadi udah banyak perubahan, tapi satu-satu. Nah liga ini akan coba dilakukan. Jadi mudah-mudahan liga kita semakin baik, kemudian juga semakin bisa melahirkan para pemain muda yang akan memberikan sumbangan bagi tim nasional kita ke depannya. Ya salah satunya dengan memperkenalkan VAR. Tentunya ini juga memudahkan para pemain untuk terbiasa nanti ketika misalnya tampil di round ketiga, nanti akan semuanya ada VAR, mereka sudah terbiasa ya. Ini juga salah satu terobosan yang dilakukan oleh
federasi, dalam hal ini kepemimpinan Pak Erick Thohir. Nah, yang terakhir, seperti janji gue dalam beberapa video terakhir, gue juga akan banyak membahas soal Liga 1, tapi sekali lagi yang ada sangkut pautnya dengan timnas. Jadi misalnya tim ini banyak timnasnya, pemainnya, nah nanti gue akan review pertandingannya dan juga tentunya menitik beratkan kepada para pemain yang memang menjadi penghuni tim nasional atau punya potensi untuk dipanggil tim nasional. Jadi kira-kira itu ya. Jadi kita tidak melupakan Liga 1, hanya memang satu-satu butuh waktu, pelan-pelan semuanya ya. Termasuk channel Bung Harpa juga. Oke, teman-teman semua, itu kira-kira pemaparan gua terkait dengan Piala Presiden 2024, pertandingan final juga yang tadi gue lupa menyampaikan ya, menangnya lewat adu penalti. Jadi tidak ada perpanjangan waktu. Arema selamat sekali lagi, sudah menjadi juara yang keempat kali atau yang terbanyak. Sisanya itu kalau nggak salah Persija, Persib dan juga Borneo ya. Jadi masing-masing Persija, Persib dan Borneo. Kalau nggak salah ada satu lagi ya, Persija, Persib, Borneo dan Persebaya. Nah itu masing-masing satu kali. Kemudian Arema 4 kali ya. Oke, terima kasih teman-teman udah menyimak video ini. Semoga kalian selalu dinami kesehatan dan jangan lupa like, subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya selalu terupdate dengan berita-berita sepak bola khususnya tim nasional dan juga dalam negeri ya. Terima kasih dan selamat, bye-bye.